The Illusion of Validity, Unraveling the Tricks of Perception. Selamat datang dalam materi yang menarik tentang The Illusion of Validity. Pada kali ini, kami akan memperkenalkan topik menarik yang akan kita bahas bersama, The Illusion of Validity, yaitu fenomena menarik yang menggambarkan betapa pikiran kita dapat tertipu oleh ilusi kebenaran dalam pengambilan keputusan. Ilusi ini terjadi ketika kita merasa yakin terhadap prediksi dan keputusan kita, padahal sebenarnya kemampuan prediksi dan keputusan tersebut kurang akurat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek terkait The Illusion of Validity dan mengidentifikasi cara-cara untuk mengelola dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih The Illusion of Validity itu? Nah, ilusi ini terkait dengan pandangan positif kita terhadap diri sendiri dan informasi yang kita terima. Kita cenderung mempercayai prediksi dan keputusan kita tanpa mempertimbangkan secara kritis keakuratannya. Ini mengarah pada keyakinan berlebihan atas kemampuan diri sendiri dalam meramalkan hasil masa depan. Meskipun sebenarnya prediksi tersebut kurang akurat dan lebih didasarkan pada perasaan daripada bukti yang kuat. Maka dari itu penting bagi kita memahami dasar dari ilusi ini dan bagaimana hal itu mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana ilusi ini terkait dengan kemampuan prediksi yang tidak akurat. Meskipun kita mungkin merasa yakin dalam meramalkan hasil suatu situasi, kenyataannya adalah prediksi tersebut tidak selalu sesuai dengan hasil yang sebenarnya terjadi. Kita akan melihat contoh-contoh nyata di mana orang sering meremehkan ketidakpastian di masa depan dan dengan percaya diri menganggap diri mereka mampu meramalkan kejadian dengan tepat. Menyadari bahwa prediksi tidak selalu akurat adalah langkah awal untuk mengatasi ilusi ini dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Nah, sekarang kita akan membahas peran kepercayaan diri dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan, memang rasa kepercayaan diri adalah hal penting untuk dipahami. Nah, memahami tentang bagaimana tingginya tingkat kepercayaan diri dapat mempengaruhi penilaian kita terhadap validitas informasi. Ketika kita merasa sangat yakin dengan prediksi dan keputusan kita lebih cenderung mengabaikan keraguan dan ketidakpastian. Hal ini bisa menjadi pemicu terbentuknya The Illusion of Validity yang mengarah pada keputusan yang mungkin tidak optimal dan menghindari analisis yang lebih mendalam. Dengan menyadari dampak dari kepercayaan diri yang berlebihan, kita dapat lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang akan berdampak pada hidup kita. Sekarang kita akan membahas hubungan antara The Illusion of Validity dan fenomena overconfidence. Kemarin kita kan sudah membahas overconfidence itu adalah kecenderungan kita untuk merasa terlalu percaya pada prediksi dan penilaian diri sendiri. Justru karena kepercayaan diri yang berlebihan, kita tuh seringkali mengabaikan keraguan dan memperlakukan prediksi kita sebagai kebenaran mutlak. Nah, hal ini juga terkait erat dengan ilusi kebenaran yang seringkali mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Nah, kali ini kami akan membantu untuk mengenali tanda-tanda overconfidence dalam diri kita dan memberikan strategi untuk mengatasi masalah dalam pengambilan keputusan. Contohnya dengan mengidentifikasi tanda-tanda overconfidence seperti meremehkan risiko atau mengabaikan informasi kritis, kita dapat menghindari jebakan keputusan yang kurang rasional. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu mengumpulkan data lebih mendalam dan mendengarkan sudut pandang eksternal akan membantu kita membuat keputusan yang lebih objektif dan bijaksana. Dengan demikian, kita dapat membekali diri kita dengan alat untuk menghadapi overconfidence dalam pengambilan keputusan dan mengoptimalkan keputusan kita dengan lebih baik. Pengaruh informasi yang tidak relevan. Informasi yang tidak relevan dapat mempengaruhi cara kita menilai validitas prediksi dan keputusan kita. Nah, kali ini kita akan menyoroti bagaimana informasi tidak relevan seringkali dapat merusak analisis rasional kita. Kita cenderung memberikan bobot yang tidak proporsional terhadap informasi yang mungkin tidak memiliki hubungan langsung dengan prediksi atau keputusan kita. Hal ini dapat menyebabkan kita tertipu oleh ilustrasi kebenaran yang sebenarnya bersumber dari ketidaktahuan atau pemahaman yang kurang mendalam. Slide ini akan memberikan wawasan tentang cara mengidentifikasi dan mengurangi pengaruh informasi yang tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang confirmation bias. Nah, bias merupakan distorsi atau penyimpangan dalam pemrosesan informasi yang dapat mempengaruhi objektivitas dan akurasi keputusan kita. Dengan mengenali tanda-tanda bias seperti confirmation bias atau anchoring, kita dapat lebih waspada dan menghindari jatuh ke dalam jebakan tersebut. Contoh strategi yang harus Anda terapkan adalah mencari perspektif eksternal atau menggunakan analisis kritis akan membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih objektif dan akurat. Dengan demikian, kita menjadi pengambil keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari kesalahan yang dapat timbul dari adanya bias dalam proses pengambilan keputusan.
Pengalaman pribadi yang positif dapat menjadi pemicu terbentuknya the illusion of validity. Nah, pengalaman subjektif yang baik dapat meningkatkan ilusi kita terhadap validitas prediksi. Kita cenderung mengandalkan pengalaman pribadi yang sukses sebagai indikator keberhasilan di masa depan, tanpa mempertimbangkan variasi dan ketidakpastian yang mungkin terjadi. Alangkah baiknya bagi kita untuk lebih kritis dalam menerapkan pengalaman pribadi dalam membuat keputusan dan bagaimana melibatkan data dan analisis yang lebih komprehensif. Lingkungan dan konteks juga mempengaruhi persepsi kita terhadap validitas prediksi dan keputusan. Perubahan lingkungan atau framing informasi dapat mempengaruhi cara kita menilai prediksi dan keputusan. Penting bagi kita untuk mengeksplorasi bagaimana presentasi atau konteks informasi dapat mempengaruhi cara kita memahami dan mengevaluasi keakuratan prediksi yang diberikan. Dengan menyadari pengaruh lingkungan dan konteks ini, kita akan menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang benar-benar rasional. Pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada informasi yang valid dapat mengarah pada the illusion of validity. Nah, kami akan memberikan ilustrasi dan contoh nyata di mana keputusan yang kurang didasarkan pada data yang kuat dapat menghasilkan ilusi kebenaran. Ini adalah saat kita berpegang pada pandangan yang tidak akurat atau hanya mengandalkan informasi yang sepotong-potong tanpa melihat keseluruhan gambarannya. Penting bagi kita untuk menyadari betapa pentingnya mengumpulkan data yang relevan dan mengandalkan informasi yang kuat dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah seorang individu yang akan memutuskan untuk berinvestasi dalam sebuah perusahaan teknologi berbasis startup. Dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa perusahaan tersebut akan sukses besar dalam waktu singkat berdasarkan informasi dan kesan positif yang dia peroleh dari teman-teman atau media sosial. Namun, dia belum melakukan analisis mendalam terhadap prospek bisnis perusahaan, model bisnisnya, atau pasar yang dilayani. Dalam keadaan ini, individu tersebut mendasarkan keputusannya pada informasi yang tidak valid, yaitu kesan subjektif yang datang dari lingkungan sosialnya. Karena dia percaya bahwa informasi yang dimiliki sudah cukup, dia mungkin mengabaikan risiko dan kekurangan yang mungkin ada pada perusahaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, jika perusahaan itu gagal atau nilai investasinya turun, dia mungkin terjebak dalam ilusi kebenaran dan enggan mengakui bahwa keputusannya yang didasarkan pada informasi yang tidak valid. Contoh ini menggambarkan bagaimana pengambilan keputusan berbasis informasi yang tidak valid dapat menyebabkan ilusi kebenaran. Dalam slide presentasi ini, contoh ini akan menekankan pentingnya mengandalkan data yang kuat dan analisis objektif dalam pengambilan keputusan finansial atau investasi. Dengan memahami contoh seperti ini, audiens diharapkan lebih waspada dan hati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat berdampak pada masa depan keuangan mereka. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan pentingnya penggunaan analisis kritis, pengumpulan data yang lebih mendalam, dan melibatkan sudut pandang eksternal dalam mengurangi efek dari the illusion of validity. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan objektif, kita dapat memastikan bahwa keputusan kita didasarkan pada bukti yang kuat dan analisis yang lebih cermat. Keterbukaan terhadap kesalahan dan kritik adalah kunci untuk mengurangi the illusion of validity. Caranya adalah dengan menyoroti pentingnya sikap terbuka dalam menghadapi kritik dan belajar dari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dengan menerima kritik secara konstruktif, kita dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan dan menghindari penilaian yang bias dan tidak akurat ke depannya. Penting bagi kita menyadari batas-batas ketepatan prediksi dan keputusan kita. Kita akan mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam meramalkan masa depan dan bahwa ada banyak ketidakpastian yang mungkin terjadi. Dengan menyadari hal ini, kita akan lebih berhati-hati dalam membuat klaim kebenaran yang berlebihan dan lebih realistis dalam menghadapi ketidakpastian. Pada materi kali ini, kita telah mengungkapkan betapa pentingnya menyadari the illusion of validity dalam pengambilan keputusan kita. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang ilusi ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam membuat pilihan yang tepat dan bijaksana, memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pandangan kita terhadap validitas informasi. Kita diajak untuk menjadi pengambil keputusan yang lebih bijaksana dan objektif, dengan kesadaran akan batas-batas ketepatan prediksi dan keputusan kita. Dengan demikian, kita akan mencapai hasil yang lebih akurat dan memperkecil risiko terjebak dalam ilusi kebenaran yang berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.